kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat untuk kawan-kawan Mbak Elmi dan teman-teman yang bekerja sangat luar biasa, konsisten. Kalau nggak salah, setahun atau 2 tahun yang lalu ya, saya dari Batam ya. Termasuk ada beberapa pertemuan di Singapura ya, bersama Teh Tita juga, sama Mbak Elmi. Ini memang Batam Communities Network ini sudah dirancang untuk skala internasional, jadi sekali lagi selamat. Yang kedua, salam dari Kang Vicky Satari, Ketua Umum SCCN. Mohon maaf dan mohon izin belum bisa hadir pagi ini. Beliau sedang ada recovery sedikit, tapi menyampaikan harapan dan doanya untuk kawan-kawan sekalian yang sekarang sedang launching Batam Communities Network. Saya sedikit saja, jadi yang menarik adalah kenapa launching ini berada di tengah pandemi. Selain bahwa memang mungkin karena zamannya, tapi keberanian untuk melaunching ini sebenarnya sangat menarik ya, karena kita semua dalam konteks ini belum tahu COVID ini akan selesai kapan. Jangankan kita yang belajar ilmu kedokteran sampai seluruh dunia juga belum tahu. Apakah hanya COVID-19 atau ada COVID-20, kita nggak tahu. Tapi intinya kita melakukan yang kita bisa lakukan, kita bekerja pada apa-apa yang kita bisa kerjakan, karena perubahan yang terjadi di zaman ini, di era digital ini, ternyata dengan COVID ini segala sesuatunya menjadi jauh lebih ekstrim. Nah, tapi dalam sudut pandang saya, dalam sudut pandang kami, dalam sudut pandang SCCN, terima kasih juga BCN sudah bergabung dalam jejaring besar ini, bahwa COVID-19 ini adalah jalan pintas kalau kita semua sebagai community, sebagai UMKM, sebagai kolaborasi kota, pengen naik kelas. Tapi karena sepemahaman saya juga mengenai jalan pintas, pasti jalannya tidak seperti jalan biasa. Artinya, apa yang kita lakukan seharusnya memang tidak seperti yang kita biasa lakukan, not business as usual. Ya. Makanya kita perlu kreativitas. Nah, ini sedikit gambaran. Saya kira ketika Presiden menyampaikan bahwa kita perlu membaca momentum krisis untuk melakukan lompatan besar, itu semua sangat masuk akal. Jadi kalau kita ingin jadi negara maju, itu pilihannya dua. Kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh negara-negara maju supaya bisa berpacu. Istilahnya kalau di lintasan, kalau lawannya 250 km per jam, ya sekarang kita mesti harus 270 atau 280. Atau ada kemungkinan kedua nih yang dihadirkan oleh pandemi COVID ini, yaitu ketika negara-negara maju melakukan kesalahan-kesalahan, negara-negara maju tidak bisa ngegas motor atau mobilnya secepat biasanya. Nah, di situ kita bisa menyalip sebetulnya. Karena kalau kita lihat jumlah penderita COVID di tiap negara ini, ternyata ditemukan bahwa negara maju tidak menangani COVID ini lebih baik daripada negara berkembang dan tidak lebih baik daripada Indonesia. Jumlah korban terbesar masih Amerika, ada Rusia, ada Italia, Inggris, dan sebagainya. Yang notabene sebelum COVID itu adalah negara-negara yang posisinya di depan Indonesia. Indonesia sendiri dalam konteks ini termasuk kelompok tengah gitu ya. Tidak terlalu banyak korbannya, tapi juga tidak yang paling sukses, itu nomor 23. Artinya, kalau kita bisa menjaga supaya manajemen ini tidak terlalu fatal jumlah penderita COVID-nya, maka kalau di ranking nanti sebagai negara dengan manajemen COVID yang paling bagus, itu kita sudah di atas, udah lebih baik daripada Amerika dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, dalam konteks ekonomi, kita juga bukan negara dengan resesi yang paling besar. Sampai hari ini ya, nggak tahu besok ya, tapi sampai hari ini kalau kita bisa jaga bahwa resesi kita misalnya 0,5, nggak tahu kuartal berikutnya ini berapa, tapi kalau sampai hari ini kita masih lebih sedikit atau lebih kecil resesinya ketimbang banyak negara yang lain. Nah, dalam momentum ini sebetulnya
kolaborasi BCN, ICCN termasuk dengan jejaring seluruh Indonesia ini menjadi penting karena hanya dengan bertahan saja ya tidak perlu maju itu ranking kita sudah pasti naik di seluruh dunia secara internasional. Ini adalah blessing in disguise dalam situasi yang buruk kita bisa melihat peluang ini nyata di depan kita. Nah, makanya kolaborasi ini menjadi masuk akal, menjadi sangat-sangat kontekstual dan sangat-sangat penting untuk kita kerjakan segera, bukan tahun depan. Jadi kita punya waktu menyalip di tikungan ini, meningkatkan gas ketika negara-negara yang lain mungkin, tadi ya mobilnya mungkin keluar landasan, bensinnya habis dan sebagainya. Ini kita menemukan banyak jalan di depan kita ini tidak seramai dan semacet yang sebelumnya gitu. Cuma kita mesti punya engine untuk sampai ke sana. Ini yang kita sebut sebagai sebuah ekosistem kolaborasi, ekosistem kreatif atau ekosistem kota kreatif. Ya. Ini selalu saya sampaikan bahwa ekosistem ini seperti ekosistem hutan mangrove, ya, pohon bakau. Kenapa saya mengambil model hutan bakau? Karena hutan bakau ini berada di tempat hidupnya itu wilayah yang paling tidak stabil gitu di bumi. Kenapa saya bilang tidak stabil? Pada periode tertentu dia hanya berisi pantai yang mana itu isinya mungkin pasir, tanah gitu ya, yang kering. Pada kesempatan yang lain dia tergenang oleh air laut. Ya. Pada kesempatan yang lainnya lagi dia dihajar oleh ombak sedemikian kuatnya. Tapi kalau kita lihat pohon bakau ini tidak saja kuat menahan gelombang, tapi dia juga melindungi wilayah pantai yang supaya tidak terkena hantaman ombak yang langsung. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah pohon bakau ini tidak pernah hidup sendiri. Jadi dia punya akar yang saling jalin-menjalin dengan pohon bakau yang lain, yang mana itu akhirnya menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bayangin saja ini seperti kita punya mobil, yang mobil itu sudah dirancang termodinamikanya, bahan-bahannya, supaya ketika terjadi tabrakan, supaya ketika terjadi benturan, efek kekuatan benturan itu akan merata sampai ke seluruh mobil, gitu, sehingga tidak membahayakan pengemudi yang ada di dalamnya. Jadi alam semesta ini sudah mendesain sedemikian rupa supaya apa? Supaya satu bakau akarnya itu melindungi yang lain. Artinya kalau satu jejaring di Indonesia misalnya nih ada di Gorontalo atau ada di Ternate yang sedang gempa atau banjir, maka seluruh Indonesia ini akan bergerak untuk membantu. Apa yang terjadi di Batam? If something worse happen, maka seluruh Indonesia akan bergerak membantu. Sama seperti yang sekarang dikerjakan ICCN dengan aksi bersama bantu sesama. Itu apa urusannya misalnya teman-teman dari Cianjur atau dari Jakarta atau dari Jogja ngumpulin menyalurkan bantuan sampai 50.000 masker ke ujung Nusa Tenggara, ke ujung Ternate dan segala macam, kecuali bahwa memang itu dilakukan karena kita meyakini bahwa cara untuk menjadi kuat adalah dengan membantu kawan-kawan yang sekarang sedang diuji. Pada titik tertentu saya yakin di masa depan ketika teman-teman di Cianjur, di Jawa Barat, di Jogja mengalami musibah, maka kawan-kawan yang mungkin kita belum pernah ke sana ya, ke Ternate, sebelah ujung Papua dan segala macam, saya punya keyakinan bahwa mereka juga akan melakukan empati yang sama. Di sini kekuatan ini menjadi sesuatu yang sangat real, jadi yang disebut sebagai pentahelix itu memang sesuatu yang sudah kita implementasikan lama ya, kurang lebih sekitar 4 tahun terakhir ini kita sudah mengimplementasikan apa yang ada di buku putih Kota Kreatif itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan gitu. Maskernya bisa dipakai, bantuannya bisa digunakan untuk menghidupkan membantu korban banjir, korban COVID, memberikan makan untuk yang memang sedang kekurangan di era yang sangat berat sekarang. Tapi intinya sebetulnya saya menyambut gembira dan moga-moga kawan-kawan juga bergembira berkolaborasi dengan ICCN karena saya percaya bahwa Tuhan memberi ujian yang lebih besar dari kemampuan kita masing-masing secara individu. Itu tujuannya agar kita bisa saling mengenal, bekerja sama, dan bisa membantu sesama. Jadi pandemi COVID ini adalah ladang amal yang harus kita maksimalkan
Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi kebaikan untuk semua. Jadi saya menggunakan foto ini dengan sebuah message sebetulnya, hidup ini soal pilihan. Mau kerja sendiri atau mau berkolaborasi itu bebas, tidak ada yang mewajibkan. Tapi kalau kita kerja sendiri ada konsekuensinya, kalau kita berkolaborasi ada konsekuensinya. Kalau kita mau pakai masker, ya insya Allah kita hanya akan merasa sedikit tidak nyaman karena pakai masker. Tapi kalau kita nggak pakai masker, konsekuensinya pada suatu hari mungkin nanti kita mesti pakai ventilator. Jadi kolaborasi adalah bagaimana kita menggunakan masker, dan kalau kita tidak berkolaborasi, mungkin someday kita perlu pakai ventilator dalam konteks bagaimana kita bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan Batam ini menjadi kota kreatif dunia. Saya kira ini langkah yang sudah sangat tepat, menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah pistol di garis start. Next, moga-moga ini bisa menjadi lebih real dengan beberapa kolaborasi yang langsung berdampak kepada komunitas dan masyarakat di teman-teman Batam. XCCN akan menggunakan full engine-nya, seluruh ekosistemnya untuk membantu Batam menjadi kota kreatif dunia, sama seperti kita juga mensupport kota-kota yang lain, dan moga-moga ini menjadi tabungan kebaikan untuk kita semua yang terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.